Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Lagi kita berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita, sebab Dia adalah sumber sukacita di dalam kehidupan kita. Haleluya. Biar kita selalu terus, kita mau selalu menyatakan bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, katakan, Raja. Yes. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sama-sama kita katakan, Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus, Yesus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Once again katakan, oh, Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut, semua lidah, Yesus Kristus Dialah Tuhan. Katakan, Dialah Raja, sebab Dialah Raja. Dialah, sebab Dialah Tuhan kami. Haleluya. Dialah Tuhan, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak untuk kami sembah. Hanya Engkau-lah yang layak untuk kami tinggikan pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu, buat kebaikan dan penyertaan-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan.
yang akan Kau sampaikan melalui hamba-Mu pada siang hari ini. Kiranya Kau membukakan hati kami Tuhan. Kiranya Kau membukakan telinga kami Tuhan, supaya firman itu bertumbuh Tuhan di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang terindah di dalam kehidupan kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak berkelut menyembah Yesus Tuhanlah. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kami mau nyatakan bahwa Engkaulah yang terindah Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau Allah yang termanis, ya Tuhan. Oh, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak berkelut menyembah Yesus Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhanlah. Kami sembah Kau Tuhan, sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut
syukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau hadir ketika namamu disebut. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau mengasihi kami. Setelah 1 minggu ini Engkau memelihara hidup kami. Engkau menjagai kami, Engkau melindungi kami, Engkau memimpin kami dan membimbing kami dengan begitu teliti dan hati-hati. Dan saat kami datang kepadamu, inilah ucapan syukur. Biar kiranya segala puji, sembah dan syukur kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami percaya kalau kami ada sampai hari ini dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang daripada-Mu, ini bukan sebab kami pandai menjaga diri ataupun karena kami pandai menjaga kesehatan kami. Memang itu kami upayakan, tapi sesungguhnya semua ini adalah anugerah-Mu semata-mata. Sekarang saatnya kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, dan firman-Mu adalah Engkau sendiri Tuhan. Oleh sebab itu berfirmanlah. Firman itu yang memberikan kami kekuatan. Bukankah Engkau kenal kami? Bukankah Engkau tahu permasalahan kami dan setiap persoalan kami? Sekalipun itu sukar, sekalipun itu sulit, bahkan tidak mungkin sekalipun bagi kami, namun kami percaya Tuhan bahwa Engkau sangat mudah, karena Engkau Allah, karena Engkau berkuasa, karena Engkau kenal kami, dan karena Engkau mengasihi kami, dan karena Engkau mau melakukannya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah pengurapan-Mu Tuhan dalam pemberitaan firman ini. Biar kiranya firman itu adalah perkataan-Mu sendiri yang masuk ke dalam setiap hati kami. Dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali. Bagaimana selama 1 minggu ini? Walaupun banyak masalah tentunya, karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit yang selalu cerah, bukan? Tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetap pakai masker ya, protokol kesehatannya tetap dijaga. Bukan cuma kita mau memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, tapi lebih daripada itu supaya kita lebih sehat tentunya. Ya, jangan ada di kerumunan-kerumunan gitu ya. Dan kalau nggak perlu-perlu banget, bukankah lebih baik kita di rumah saja. Bagi saudara yang baru pertama kali ini saat ini bergabung dengan kami, tentunya kami sangat senang dan berharap supaya saudara juga ikut diberkati dalam ibadah kebersamaan kita ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus. Jadi setiap kita mengadakan perjamuan kudus selalu mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya Tuhan itu mengutus Yesus dalam wujud manusia, dan lebih daripada itu Dia membuktikan bahwa salah satu misinya adalah menunjukkan bahwa Dia, Allah yang Maha Kuasa itu, mengasihi kita semua. Artinya Dia berani rela berkorban, mati dengan keadaan yang paling hina untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita baca di dalam Matius pasal yang ke-26. Matius pasal yang ke-26 mulai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Perikopnya berbunyi, Yudas mengkhianati Yesus. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah baca tadi bagaimana seorang dari murid-muridnya Yesus yang bernama Yudas. Yudas
dikisahkan di sini dia mengkhianati Yesus. Siapakah Yudas itu? Yudas selain salah seorang dari murid, dia adalah seorang bendahara. Artinya Yudas itu orang kepercayaan. Artinya kalau tim, Yudas itu adalah tim inti. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang kita baca tadi, bahwa Yudas datang kepada imam-imam kepala dan terjadilah dialog, ya, dialog barter. Berapa harga agar aku menyerahkan Yesus? Yudas seorang yang begitu dekat, seorang yang seharusnya diberikan tugas-tugas yang besar yang dapat dipercaya. Tapi hari itu kita lihat Yudas melakukan sesuatu yang di luar dugaan. Itu sebabnya hari ini kita mau berbicara tentang pengkhianatan Yudas. Nah, Yudas yang sebenarnya adalah tim inti, ternyata dia mengkhianati Yesus. Hal pertama yang akan kita renungkan, bagaimana pengkhianatan itu bisa terjadi. Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup itu memang penuh misteri. Banyak hal yang tidak kita pahami, banyak hal yang tidak kita bisa mengerti. Tapi satu hal harus kita tahu dan harus kita yakini, bahwa di dalam Tuhan, bagi kita yang percaya, segala sesuatu itu bisa terjadi pasti seizinnya Tuhan. Artinya membuat kita tetap teguh. Bagaimana dengan keberadaan kita dalam kesehari-harian kita? Pengkhianatan Yudas itu, atau Yudas dalam tanda kutip itu terjadi di mana sebenarnya Yudas adalah orang dekat. Yudas itu orang kepercayaan yang sebenarnya Yesus punya harapan besar sama dia. Nah, tetapi itulah yang terjadi. Artinya, halo, kita sudah mengerti bukan? Jadi pengkhianatan bisa saja terjadi dari orang-orang yang dekat, yang kadang-kadang kita bisa jadi kaget. Kadang-kadang kita sampai berpikir, loh kok bisa ya? Loh kenapa terjadi ya? Nah, inilah hidup, ya. Seakan-akan kisah ini sudah memberitahukan dulu kepada kita, supaya apabila suatu ketika, ya mudah-mudahan tentunya tidak terjadi bukan? Apabila suatu ketika terjadi, kita itu sudah tahu, sudah siap. Artinya Yesus pun pernah ngalamin. Jadi hal pertama, ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, bisa terjadi pengkhianatan itu dari orang yang terdekat. Kalau orang yang jauh, yang udah kita tahu tidak sepaham, oposisi, mungkin saja bisa. Tapi kadang-kadang di luar dugaan. Nah, kalau kejadian itu terjadi, ya tetaplah kuat, tetaplah tenang. Jangan merasa dunia ini runtuh gitu ya. Jangan merasa aku kecewa, aku putus asa, tidak ada harapan. Oh, enggak begitu. Kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Jadi hal itu memang mungkin saja seketika bisa terasa memukul. Namun sekali lagi harus kita tahu, segala sesuatu pasti seizin Tuhan. Cobalah berpikir positif, cari hikmahnya, apa yang menyebabkan hal itu terjadi. Rasul Paulus pernah bilang, membuat kita jadi kuat. Ini harus kita baca ya, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara-saudara,
Rasul Paulus ini kasih semangat loh. Jadi kalau seandainya mengalami seperti itu, lalu jangan terus jadi ngedrop gitu ya, stres, nggak mau ngomong, sama temennya udah cemberut gitu ya. Oh nggak begitu, kata Rasul Paulus, itu anggaplah satu cobaan. Dan itu biasa-biasa saja, itu biasa terjadi. Artinya percobaan yang biasa, yang Allah izinkan, dan kita pasti sanggup, kita kuat. Namun katanya nih ya, tadi dikatakan kalau sampai dilihat oleh Allah bahwa kita nggak kuat, dia nggak tinggal diam, dia langsung siap untuk menolong sehingga kita sanggup. Jadi kalau seandainya suatu permasalahan datang, sesuatu yang bisa menyakitkan kita, jangan berdoa bilang begini, ya Tuhan, aku nggak kuat nih, ya Tuhan, Engkau yang paling aku sanjung, yang aku andalkan, tolonglah singkirkan ini masalah, aku sudah nggak kuat. Nggak begitu kali. Nah buat kita nih ya, kita robah mindset kita ketika menghadapi sesuatu, bilang, Tuhan berikan aku kekuatan supaya aku bisa mengatasi semuanya ini. Sebab sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa Allah yang setia itu, Allah yang dahsyat itu, Allah yang memposisikan dirinya sebagai Bapa kepada anaknya. Artinya Allah yang mengasihi kita, dia itu sudah siap. Dia paling senang sama anaknya yang mau bilang begitu, berikan aku kekuatan, aku jadi kuat, walaupun bukan karena aku, tetapi Engkau yang memberikan aku kekuatan. Wih, luar biasa ya. Aku kasih jempol, bukan satu nih, kasih 2 jempolnya, seperti itu. Jadi hal pertama, seperti apa yang Yesus alami ya, bahwa pengkhianatan itu bisa terjadi di luar dugaan dari orang-orang yang dekat, seperti itu. Halo, mari kita lanjutkan. Apa yang terjadi kemudian? Di ayat yang ke-16 dikatakan bahwa sejak itu Yudas berusaha untuk mencari jalan untuk bisa menyerahkan Yesus. Apa sih kira-kira yang bisa kita tangkap maknanya dari hal itu? Bapak Ibu Saudara, manusia ya, siapapun lah kita, termasuk saya, kalau dikorek-korek gitu ya, dicari-cari historinya dari sepanjang hidupnya, apa yang dia lakukan, dicari, pasti ada kesalahannya, pasti ada kelemahannya. Bahkan saudara kita juga mengatakan bahwa manusia itu tempatnya salah, itu sebabnya harus banyak maaf, begitu bukan? Itulah manusia. Jadi ketika Yudas mencari-cari, dia berusaha untuk mencari di mana kelemahannya. Nah, memang manusia itu tidak luput dari segala kelemahan dan kesalahan. Kalau dicari pasti ada. Tetapi Yesus ketika dicari-cari kesalahannya, dicari-cari kelemahannya, makin dicari makin benar, makin dicari makin tidak salah. Sebab sudah terbukti bahwa dibawa ke hukum agama, dibawa ke pemerintahan, ke Pontius Pilatus, bahkan dikatakan, aku tidak mendapati kesalahannya. Lalu what next? Ternyata walaupun tidak terdapat kesalahannya, tetap saja bahwa memang sudah mau dijatuhkan, sudah mau dijadikan hukuman, dan walaupun tidak ada kesalahannya, tetap aja dia harus dijadikan korban. Bapak Ibu Saudara, waktu digantung di atas kayu salib, kelihatannya nggak berdaya banget. Udah gitu kelihatannya itu berdosa banget. Orang disejajarkan sama orang berdosa, padahal waktu diperiksa tidak ada kesalahannya. Seperti yang tadi kita katakan, itu cuma mau membuktikan ya bahwa Allah itu mengasihi manusia. Dia rela untuk berkorban. Halo, Bapak Ibu Saudara, kalau kita
sayang sama seseorang, kira-kira apa yang kita lakukan? Paling tidak kita berusaha untuk menyenangkan hatinya, bukan? Atau kita berusaha untuk tidak menyakitinya, tidak membuat dia menjadi sedih. Bahkan kalau perlu kita membuat kejutan-kejutan yang membuat dia jadi senang. Itu satu bukti bahwa kita mengasihi dia. Apakah orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, atau yang muda-muda kepada bebeknya barangkali, ya, dia mau membuat kejutan. Kenapa? Karena dia sayang. Namun lebih daripada itu, kalau memang seorang sayang, pasti dia berani berkorban. Ya, kalau dia tidak berani, waduh, harus dipertanyakan lagi. Terlebih lagi Tuhan, dia mau membuktikan bahwa dia mengasihi. Allah mengasihi kita. Allah itu tahu bahwa kita itu tidak sanggup untuk berjalan sendiri. Dia tahu bahwa kita itu mudah nyasar, mudah jatuh, mudah tersesat. Itu sebabnya dia pegang ketika jatuh. Dia hiburkan ketika kita sedih. Dia tolong ketika kita dalam kesusahan. Apapun permasalahan. Apakah engkau sebagai ibu rumah tangga kah? Atau apakah engkau sebagai pengusaha, pekerja kah? Dimanapun engkau berada. Atau mungkin anak-anak kita yang masih kuliah, yang namanya permasalahan, kesusahan itu pasti ada. Tapi pastikan bahwa Allah bersama dengan kita. Kenapa begitu? Karena Allahnya sendiri mengasihi kita. Jadi dia berani berkorban karena dia cinta sama kita. Saudara harus bangga karena Tuhan sayang sama engkau, karena Tuhan mengasihimu. Kadang-kadang kita nggak sadar, kita merasanya biasa-biasa, tiap hari aku biasa, semua baik-baik saja, tinggal baik, semua baik, memakan ada, rezeki ada. Saudara nggak sadar, ada kuasa di atas yang selalu jagai engkau, kemanapun kau berada. Itulah Allah di dalam nama Yesus Kristus. Nah, Yesus pada waktu dia menjadi manusia biasa, ya, tidak ada kesalahan sama dia, tapi tetap dia dibikin jadi bersalah. Hal yang kedua yang menjadi pelajaran bagi kita, jangan kaget tuh kalau seakan-akan aku nggak salah, aku benar, aku difitnah, wah jahat tuh, dan lain-lain sebagainya. Jangan kaget, Yesus pun pernah mengalami itu. Namun lebih daripada itu, tunjukkan kasih-Mu, tunjukkan kelembutan hatimu, bahwa engkau tidak berontak atau tidak menyerang balik. Ikutlah teladan Yesus. Yesus seakan-akan jadi korbannya, ya, seakan-akan akhirnya harus mati di atas kayu salib. Dan dengan itu jangan membuat kita jadi dendam. Pokoknya sama dia itu aku tidak mau lihat lagi. Waduh, nggak bisa begitu, karena Yesus mengatakan pengampunan harus ada sama kita. Stoknya masih banyak, tinggal kita kasih aja pengampunannya. Itu akan membuat kita jadi lega dalam hidup kita. Jangan simpen itu semua, nanti jadi penyakit dalam hidupmu. Amin. Nah, kayak seperti itu. Jadi yang kedua ini penting banget, ya. Walaupun seringkali dalam keadaan tidak bersalah bisa dibuat jadi bersalah, ya. Dan seperti itu, jangan membuat kita terus jadi kecewa, sakit, dendam. Itu bukan. Kita bukan seperti itu, karena hati kita ini sudah hatinya Yesus, hati yang penuh dengan kasih, bukan? Dan kita harus ingat saja bahwa apa yang ditabur itu yang dituai. Mari kita baca dalam satu ayat. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Bapak Ibu Saudara-saudara, wah, jadi sekarang kita tenang. Artinya kita punya Allah
yang ngurusin urusan yang tadi. Itu bukan urusan kita lagi, itu urusannya Tuhan. Jadi dikatakan biar aja apa yang mereka tabur pasti itu yang mereka tuai. Artinya Allah yang akan melakukannya, Dia yang akan membela kita. Yang terakhir kita lihat bahwa pada akhirnya seakan-akan Yudas berhasil menyerahkan Yesus dalam suatu pengkhianatan. Tetapi hal itu tentunya harus kita renungkan. Seandainya ya Yudas tidak melakukan itu, tentu keadaannya jadi lain. Justru karena Yudas melakukan itu, lalu ada salib, ada kematian, ada kebangkitan, ada kehidupan kekal. Dan Yesus katakan, aku adalah kebangkitan sulung. Artinya Yesus sudah bangkit mengalahkan kematian. Bisa nangkep? Halo Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, begini ya. Kalau ditanyakan, keadaan seperti ini tidak menentu, bagaimana nanti kehidupan? Ada orang bilang begini, hidup susah. Aku sudah terbiasa hidup susah, aku nggak takut, sudah biasa hidup susah. Yang lain bilang, waduh, harus siap-siap nih. Tapi enggak, aku nggak takut, pasti bisa. Aku masih kuat, aku masih punya simpanan, aku masih punya andalanku, bisnisku, aku nggak takut. Atau yang sudah mulai kuliah, masa depanku aku yakin sama Tuhan, aku nggak takut. Tetapi kalau ditanyakan soal kematian, waduh, mikir dulu tuh. Ada yang berkata bahwa kematian itu katanya tutup buku, habis perkara. Ada yang berkata bahwa kematian itu artinya semua cita-cita habis terkubur. Perhatikan, Yesus buktikan bahwa kematian itu merupakan jembatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena Yesus bangkit, artinya Dia kalahkan kematian. Allah tidak pernah berkata mati, Dia katakan istirahat. Kita yang percaya, kita memperoleh kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Jadi dari semua yang terjadi, yang dikerjakan oleh Yudas, ternyata banyak manfaatnya, banyak hal yang ingin dikasih tahu sama kita, bahwa sesungguhnya semua kejadian demi kejadian adalah seizin Tuhan. Hal yang terakhir adalah karena ada kematian, ada salib, ada kebangkitan, ada kehidupan kekal. Ayat terakhir yang akan kita baca, kita buka dalam Galatia. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu Saudara, inilah keyakinan dan iman bahwa dulu memang hidupku nggak tahulah, nggak karuan, tetapi hidup yang sekarang di dalam iman bahwa hidupku adalah Kristus yang hidup dalam aku. Itu sebabnya tidak akan pernah membuat kita jadi lemah, tidak akan membuat kita jadi putus asa. Sekalipun hal yang paling pahit menurut teman-teman kita, kita masih bisa senyum. Kenapa kita jadi kuat? Bukan karena kuat, karena kita tahu Kristus hidup di dalam aku. Dia yang akan memberikan kekuatan. Dan korban Kristus itu adalah sesuatu yang sangat berarti dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, yakinkan bahwa hidup kita bukan kita lagi. Kristus sudah mati menebus kita. Dan hidup yang kita hidupi adalah hidup bersama dengan Kristus. Sadarlah, Tuhan mengasihimu,
sadarlah engkau disayang oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara mempersiapkan, kita masuk di dalam doa. Mari bersama-sama kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, bahwa sesuatu yang kelihatannya pahit, sesuatu yang kelihatannya menyakitkan, sesuatu yang kelihatannya begitu menggores sampai ke dasar, ke hati yang paling dalam, namun sesungguhnya di balik semuanya itu ada rencana indahmu. Demikian juga kehidupan yang kami hidupi saat ini Tuhan. Engkau memberikan kami kekuatan untuk terus berdiri, untuk terus memandang Engkau, karena bersama dengan Engkau kami akan jalani, dan kami percaya bahwa Engkau punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap keluarga kami. Di hadapan kami adalah roti dan anggur, dan kami di rumah kami masing-masing mempersiapkannya. Itu adalah melambangkan bahwa roti itu adalah tubuh-Mu Tuhan Allah di dalam nama Yesus Kristus yang hancur karena kesalahan kami. Itu adalah tubuh-Mu yang hancur untuk menebus, untuk menyembuhkan segala penyakit kami. Dan anggur yang merupakan lambang darah-Mu adalah darah-Mu yang tercurah untuk pengampunan, untuk penyucian, sehingga kami menjadi hidup yang baru. Kami memperoleh apa yang dikatakan surga menjadi milik kami. Itu adalah karena korban-Mu. Dan sekarang Tuhan, hamba-Mu bertindak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah kiranya berkat Tuhan atas roti dan anggur ini, baik di rumah-rumah di mana umat-Mu beribadah dan bersama-sama melakukan perjamuan kudus ini. Biar kiranya turunlah berkat Tuhan atas roti dan anggur, sehingga ketika kami makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu, maka roti itu menyatu dalam kehidupan kami. Demikian pula air anggur itu, darah-Mu menyatu dalam kehidupan kami. Dan Kau berjanji bahwa Engkau akan membangkitkan kami pada hari kiamat untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Sementara Bapak Ibu Saudara-saudara mempersiapkannya di rumah masing-masing, kita angkat pujian, kita katakan, Dia jamah segenap hidupku. Haleluya. Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku, dan beri damai di hatiku. Dan semua berubah, semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Kita katakan kembali, Dia jamah segenap hidupku. Oh, Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku, dan beri di hatiku. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah.
Ibu, saudara-saudara, saudara sudah mempersiapkannya? Iya, saudara mempersiapkan di rumah masing-masing, dan kau tahu bahwa Yesus mengasihimu. Tuhan sayang sama engkau. Iya, mari kita pegang roti. Kita percaya, kau imani. Ketika engkau sakit, kau katakan, jadilah sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan percaya untuk kesembuhan penyakitmu dalam nama Yesus. Pindahkan cawan pada tangan kananmu dan angkat tinggi-tinggi dengan percaya. Ini adalah lambang darah Kristus yang tercurah untuk segala kesalahan kita. Tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah, dan dia rela mati karena mengasihimu. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dengan percaya dalam nama Yesus. Mari kita angkat hati kita. Kita pandang Dia yang telah berkorban bagi kita, yang siap untuk menanggung segala kesalahan kita, yang peduli dengan hidup kita. Dia yang selalu memelihara kita, dan Dia rela mati. Angkat suaramu, sembah Dia sebagai ucapan syukurmu. Ajaib, Engkau mengasihi kami, ajaib Tuhan. Engkau mau mati buat kami. Oh Yesus, kami sembah, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Yesus. Siapakah kami tanpa Engkau Tuhan? Dan kami ada karena anugerah-Mu. Jamah setiap kami, penuhi setiap kami dengan Roh-Mu. Berikan kekuatan yang baru, berikan semangat yang baru di setiap keluarga. Jamah Roh Kudus, sembuhkan yang sakit dalam nama Yesus. Jadilah sembuh dalam nama Yesus. Pulih dalam nama Yesus. Kau menjaga. Yes, Allah mengasihimu, Tuhan mengasihimu. Kami sembah, kami sembah. Terima kasih Tuhan, Kau hadir, Kau ada bersama-sama dengan kami. Kau mengasihi kami. Korban-Mu lebih daripada cukup untuk mengatasi segala permasalahan kami. Dalam nama Yesus. Jamah Roh Kudus, jamah.
Jamah Roh Kudus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jamah Roh Kudus, jadilah kuat, jadilah kuat. Allah mengasihimu. Tuhan bersama dengan kau. Kau tidak sendiri lagi. Dia akan buka jalan. Dia tidak pernah dapat dibatasi. Tuhan, kau Allah yang dahsyat. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah melakukannya bagi kami. Inilah hari perkenanan itu, saat Engkau menjawab setiap permasalahan kami. Dan hatiku percaya, hatiku percaya. Katakan, hatiku percaya Tuhan. Yes. Amin. Dalam nama Yesus. Hatiku percaya, selalu dengan iman, dengan percaya. Hatiku percaya, jadilah seperti imanmu. Amin. Hatiku percaya, selalu yang percaya, yang menerima kesembuhan, yang menerima pertolongan, katakan hatiku percaya. Yes, dalam nama Yesus. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu katakan, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Bersatu di dalam doa, mengucap syukur kepadamu Tuhan. Siapakah kami dan siapakah Engkau? Allah yang maha tinggi mau mengasihi kami, Allah yang maha tinggi mau berkorban bagi kami. Dan hari ini Tuhan adalah hari perkenanan itu, hari di mana kami diberkati, hari di mana kami disembuhkan, hari di mana kami mendapat kehidupan yang baru. Engkau menghapuskan setiap permasalahan kami, jadikan kami kuat dan terus berharap kepadamu. Pada saat ini Tuhan, dari tempat ini kami berdoa untuk setiap pribadi, untuk setiap keluarga yang saat ini mengikuti ibadah online kami, dimanapun mereka berada, bahkan sampai di luar Indonesia sana. Engkau mengasihi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu, dan biar nama Tuhan yang ditinggikan. Ketika mereka menghadapi permasalahan, Engkau buka jalan. Ketika mereka menghadapi gangguan dalam kesehatan mereka, Engkau menyembuhkan. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau tidak bisa dibatasi oleh segala pandemi. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang membuka jalan di mana tidak ada jalan. Dan kami percaya Tuhan, ketika Engkau memberkati kami, memberkati keluarga kami, bukan cuma diberkati, tapi kami akan jadi berkat bagi banyak orang. Biar kiranya teman-teman kami, saudara-saudara kami melihat Kristus dalam kehidupan kami, dan Engkau masuk dalam kehidupan kami, dalam kesehari-harian kami. Engkau memimpin kehidupan kami, Engkau memimpin keluarga kami, Engkau memimpin bisnis kami. Engkau juga memberkati anak-anak kami yang masih sekolah, mereka yang masih kuliah. Tuhan, Engkau berikan hikmat dan akal budi. Engkau tolong, Engkau jagai mereka Tuhan. Kami percaya bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Itu sebabnya Tuhan, kami yakin Engkau yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka.
yang sudah tidak bekerja sekalipun. Tuhan, Engkau berkati anak-anaknya, mantu-mantu sampai cucu-cucunya. Engkau cukupi dengan caramu yang ajaib. Dan Tuhan, kami menyerahkan apapun yang Engkau percayakan kepada kami sepanjang minggu ini. Mereka yang bekerja, tempat di mana Engkau tempatkan umat-Mu, Engkau berkati tempat itu. Jadikan keberadaan mereka bagaikan garam dan terang di dalam dunia ini. Malaikat Tuhan akan menjadi asisten pribadimu. Hikmat, marifat, dan wibawa surgawi akan menyertai engkau. Mereka yang berdagang, yang berusaha, berkati usaha mata pencarian mereka Tuhan. Sepanjang minggu ini kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kami akan kembali pada minggu berikutnya seperti hari ini. Kami boleh mengucap syukur karena kebaikan-Mu, karena pertolongan-Mu. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya segala hormat, segala puji dan syukur kami kembalikan kepadamu, karena semuanya adalah milik-Mu. Dan kami percaya Tuhan, hari ini Engkau sudah mendengar setiap doa kami, Engkau mengabulkan, Engkau mengatasi permasalahan kami, dan Engkau sudah memberkati kami. Dengan iman, dengan percaya, dengan sukacita, dengan ucapan syukur, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku, karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku.